Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian rutinan setiap malam Jumat Legi. Pembahasan kitab Nasaih Diniyah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahumullahu ta'ala. Dan sebelumnya kita membahas tentang masalah kewajiban kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini merupakan wujud ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan wujud cinta kita kepada sesama makhluk Allah. Bukan kebencian kita. Jadi kalau ada orang beramar ma'ruf nahi mungkar, ini sebetulnya wujud dari mahabbah. Kalau misalkan dia tidak peduli kepada orang, manusia muslim, saudaranya, ketika melakukan hal yang dimurkai oleh Allah, dan dia tidak ambil pusing, maka ini orang bukan mahabbah kepada dia. Dia tahu orang ini bakal celaka. Dia tahu orang ini bakal masuk neraka, kalau tidak tobat. Dia tahu Allah murka sama ini orang, cuma dia biarkan. Dianggap, itu kan urusan dia. Aku kan tidak mau ikut campur urusan mereka. Urusan dia dengan Tuhannya. Apakah ini dinamakan orang ini cinta? Enggak dong. Kan sudah sering kita bahas. Dan kita contohkan, kalau kita cinta sama anak kita, ketika anak kita itu mau melakukan sesuatu perbuatan yang akan membahayakan dia baik sekarang maupun di kemudian hari, maka kita akan marah kan? Kita marah. Lah kalau enggak marah ini enggak cinta namanya. Marah. Anak kita misalkan main game yang apalah, ya marah, kok main game terus sudah dirampas HP-nya lah inilah. Mungkin anak itu akan merasa orang tua saya kejem bener ya. Padahal ternyata kan tidak. Justru karena wujud cinta maka orang tua itu marah. Kalau orang tua itu tidak cinta, main game malah dibelikan pakai data juga sekalian. Nah, rusak sekalian gitu ya. Itu wujud mahabbah, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Wujud cinta. Ya. Nah, kemudian katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lagi, wa'lam annahu laisa biwajibin ala ahad ayyabhath an munkarat al-masrah hatta yunkiraha. Bal dzalika muharramun liqaulihi ta'ala wala tajassasu. Walikali Nabi SAW, man tatabba'a aurata akhih tatabba'allahu auratahu. Al-hadits. Dikatakan tidak boleh, bahkan tidak wajib kita ini untuk menyelidiki kemungkaran seseorang. Yang orang ini melakukannya mungkin, tapi kita tidak tahu. Melakukannya secara sirriyah. Sembunyi, mungkin mabuk di dalam rumahnya. Tidak boleh kita intip. Haram malah kita intip. Jangan minum di dalam, terus kita intip, tidak boleh. Kecuali kalau kita lihat secara nyata, orang ini melakukan maksiat secara zahir, kelihatan mata, terang-terangan, barulah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita tidak bisa menyelidikinya, karena bukan tugas kita untuk menyelidiki itu. Itu tugas aparat kalau hal itu. Kalau orang ini melakukannya disembunyi. Ya. Kemudian, tapi kalau terkenal orang ini, banyak orang ngomong atau banyak saksi, banyak bukti dan saksi bahwa orang ini jual, di situ jual. Khamr misalkan jual. Nah, itu kan amar ma'ruf nahi mungkar di sini karena terang-terangan. Ya, dengan nasihati orang tersebut, mendatanginya, diajak baik-baik atau dilaporkan. Nah, dan lain sebagainya. Karena dikatakan Allah SWT berfirman wala tajassasu, dan jangan kalian memata-matai. Ya, wala tajassasu. Dan Nabi juga berkata, siapa-siapa yang menyelidiki atau memata-matai kesalahan atau cacatnya saudaranya, maka Allah akan melihat atau membuka aibnya dia.
punya aib, kemudian sembunyikan aib ini dari orang lain, dan kita sebetulnya tidak tahu, tapi kita berusaha mencari tahu. Dengan kita mungkin ngintip rumahnya atau apa segala macam, dan ini hukumnya haram. Kalau seperti itu kata Nabi, maka Allah akan membuka aibmu juga. Tapi kalau kita tahu dengan sendirinya tanpa menyelidiki, maka kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Nah, misalkan ada orang matanya merah, kita tidak bisa langsung menuduh orang ini adalah mabuk, kecuali kita lihat atau bau minuman khamr. Ada bukti dengan mungkin bawa botolnya sama minum mulutnya bau khamr gitu, ya berarti minum khamr. Baru kita amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau hanya matanya merah, setiap orang matanya merah, tidak tidur aja mata merah, iya kan? Orang tidak tidur, kemudian mungkin kena kelilipan. Nah, kelilipan mata merah, bendol mana? Baru tidur mungkin atau kurang tidur mata merah, atau lagi ngamuk bojone minggat mata merah juga. Kan tidak mesti toh. Mata merah berarti mabuk, belum tentu. Kecuali kalau kelihatan jelas, nah ini. Dan Sayyidina Umar itu orang-orang yang sangat tegas sekali. Dan beliau tidak langsung menuduh, tapi nanya. Dan biasanya orang kalau ditanya sama Sayyidina Umar, maka dia ngaku. Ada satu cerita, pada zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, ada orang ini rupanya tidak betah dia. Tidak betah untuk tidak minum khamr. Karena khamr pada zaman dahulu itu kan adat tuh. Sebelum diharamkan, khamr itu adat. Adatnya orang Arab pada waktu itu. Biasa minum khamr. Hingga ketika diturunkan ke perintah haramnya khamr, maka khamr itu dibuang. Kontan sudah. Langsung berhenti minum khamr semuanya. Nah pada zaman Sayyidina Umar rupanya ada orang yang jangget kepingin gitu, masih kepingin, tapi masih kepingin toh. Akhirnya dia nyoba bikin sedikit. Kemudian dia bawa minuman ini, belum sempat minum, ditaruh di botol, dia bawa sama sang ketakutan gitu, ketemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nanya, apa itu? Kaget ya ketemu Sayyidina Umar. Karena saking takutnya, dia dalam hati dia mau tobat. Ya Allah, saya tobat ya Allah. Kalau Sayyidina Umar tidak tahu, aku akan tobat, aku tidak akan mau lagi bikin dan mau nyoba lagi minum. Dia jawab, madu ya Umar. Madu ya Khalifah. Ini madu, padahal khamr. Sayyidina Umar nanya, madu? Oh madu, coba diambil. Begitu dituang, madu betulan. Jadi Allah ngabulkan doanya, jadi madu betulan. Kok jadi khamr betulan itu ya? Kalau tetap jadi khamr ya mungkin ditandangi sama Sayyidina Umar. Karena ada bukti kalau itu kan, ya kan ada bukti. Ya, jadi orang-orang zaman dahulu itu yakinnya sama Allah itu luar biasa. Dan ketika mereka tobat itu dengan tobat sungguh-sungguh, walaupun ada godaan, tapi masih setengah-setengah untuk melakukan perbuatan kembali ke masa lalu. Seperti itu. Kenapa? Kekuatan imannya. Kekuatan imannya. Hingga ketika mau melakukan, Allah menjaganya. Hingga ini kan ada hikmahnya di situ. Allah menjadikan Sayyidina Umar sebagai pencegah orang ini melakukan kemaksiatan. Dengan sababiahnya itu adalah ketemuan Sayyidina Umar. Dan akhirnya orang ini merasa ketakutan, tobat sama Allah, dan kemudian mengucap sama Sayyidina Umar, ini adalah madu, kemudian subhanallah jadi madu betulan. Nah, sababiah tobatnya. Nah, kemudian wa innamal wajib wal amru bil ma'ruf indama tarat tarikina lahu fi halit tarkihim wal inkarul munkar kadzalik. Kewajiban untuk amar ma'ruf itu ya, ketika melihat ada orang tidak melakukan amar ma'ruf kan ngajak. Ketika melihat orang tidak melakukan kewajiban. Ada orang Islam tidak sholat, diajak sholat. Ada orang Islam tidak mengaji, diajak ngaji. Ada orang Islam tidak nutup aurat, diajak nutup aurat. Nah, itu amar ma'ruf. Kemudian wal ingkaru lil munkar kadzalik, dan juga mengingkari ketika ada orang melakukan kemungkaran. Mencegahnya, melarangnya.
menghentikannya. Ya. Ketika ada orang mau melakukan kemungkaran atau sedang melakukan kemungkaran. Dan ini hukumnya adalah wajib. Dan ini ada 3 tahap malahan. 1, fardu kifayah. Yang kedua, fardu kifayah. Yang ketiga, fardu ain. Kalau kita tidak mampu 1, maka yang kedua. Yang kedua tidak mampu, maka yang ketiga. Dan ketiga ini semuanya wajib mampu. Karena tidak mungkin tidak. Katakan Nabi apa, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Tangan. Tangan di sini diartikan dengan kekuasaan. Kekuatan kekuasaannya. Dia berkuasa. Seorang kepala rumah tangga berkuasa atas anak istrinya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kewajiban. Atau kepada masyarakatnya. Atau tokoh masyarakat. Atau ulama. Atau pemimpin. Kemudian tidak bisa. Maka ke yang kedua. Yaitu bilisani. Ini fardu kifayah juga. Karena tidak setiap orang mampu. Ada orang hanya bisa bicara. Bisa nasihat. Bisa negur. Bisa memberitahu kepada yang mampu. Ini tadi yang berkuasa. Tapi ternyata dia juga tidak mampu untuk berbicara. Takut untuk berbicara. Maka yang ketiga, dengan hatinya. Mengingkari dengan hati perbuatan kemungkaran yang dia lihat, ini hukumnya fardu ain. Dan itu mentok. Katakan Nabi, wadzalika ad'aful iman. Maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Bayangkan, itu terakhir mentok. Nah, makna kalamnya berarti kalau misalkan makna hadis ya, kalau misalkan hatinya pun tidak mengingkari perbuatan kemungkaran, berarti apa? Gak iman. Ya kan maknanya kan seperti itu akhirnya. Ya naudzubillah. Ya. Kemudian beliau mengatakan fa'lam hadil jumlah, ketahuilah, pahamilah bahasan ini, pahamilah. Karena fa'inna ra'ayna, kata Habib Abdul Haddad. Karena sesungguhnya aku melihat pada Habib Abdul Haddad ini berapa ratus tahun yang lalu. Ra'ayna katsiran minan nas yughallituna fiha. Karena aku melihat zaman sekarang ini banyak orang-orang yang salah paham tentang masalah ini. Tentang amar ma'ruf nahi munkar ini. Ya, banyak yang salah paham. Itu zamannya Habib Abdul Haddad bagi zaman sekarang. Zaman sekarang amar ma'ruf nahi munkar dianggap sebagai kekerasan, sebagai mencampuri HAM, hak asasi manusia lah, apalah macam-macam. Ya, ini zamannya Habib Abdul Haddad aja sudah begitu. Kemudian juga ada yang kebablasan dengan menyelidiki, kemudian diintip rumahnya atau apa segala macam. Itu bukan tugas kita kalau itu. Itu bukan tugas kita. Kita tahu kelihatan, nah baru. Itu kata Habib Abdul Haddad. Ya. Atau orang ini ngajak-ngajak orang lain itu ngelapor, maka kita tabayun. Benar, baru kita amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Kemudian wa minal muhim, dan yang penting adalah alla tusaddiq wala tuqbalu kullu ma yungal ilaika min af'alin nas wa aqwalihim al munkarah hatta tusyahid dzalika bi nafsik. Au yang qul ilaikal mu'min taqiyun la yujazif wa la yaqulu ilal haq. Katanya beliau, dan yang penting adalah jangan percaya dan jangan menerima begitu saja setiap apapun kabar berita yang disampaikan orang-orang kepadamu. Wa aqwalihim al-munkarah. Dan juga perbuatan orang yang mungkar atau omongan yang mungkar atau kata bahasa sekarang ini hoax ya. Jangan gampang menerima. Jangan gampang menerima berita. Kemudian kecuali engkau melihat dengan sendiri atau ya, jadi kecuali engkau melihat dengan sendirimu atau dapat kabar itu dari seorang mukmin yang bertakwa dan la yujazif. Apa tidak beresiko orang ini berbohong. Kita percaya orang ini. Orang yang thiqah. Wala yaqul illal haq, yang tidak pernah berbicara kecuali yang benar. Orang yang thiqah kita percaya. Bukan orang fasik. Nah itu bisa. Bisa seperti itu sebetulnya. Nah apalagi zaman sekarang ini paling gampang orang itu menuduh kalau ada ulama. Orang yang soleh, orang yang ulama, atau orang yang ibarat kata dia ini
berkecimpung di dalam syariat atau di jalan syariat, terus kemudian ada berita tentang kesesatan ini orang atau kefasikan ini orang, itu banyak yang seneng. Banyak yang seneng. Kenapa? Karena setan, iblis itu paling seneng kalau ulama yang hak dijatuhkan. Bahkan perlu dipateni. Soalnya, ya musuhnya. Manusia ini bisa sadar ulahnya setan karena diingatkan sama ulama yang hak. Maka itu ulama yang hak ini musuh utamanya setan. Dengan adanya ulama hak ini maka orang jadi, oh enggak berani ini, katanya guru saya ini haram. Oh enggak berani ini, nanti saya kalau meninggalkan sholat nanti dosanya begini begitu kata guru saya. Kan pencegah dari setan ini kan ulama-ulama ini. Maka itu ketika ada orang yang memfitnah seorang ulama yang hak dengan perbuatan fasik, itu subhanallah kita gampang sekali terprovokasi dan percaya. Oh iya gak nyongko ya. Gak menyangka saya. Selama ini kayak begitu ceramahnya, pakaiannya begitu, ternyata. Nah, ya kan? Seneng banget kita itu. Wah, digoreng macam-macam. Ternyata salah beritanya dan ada klarifikasinya pun tetap aja kita nuduh. Tetap ada haji kita sudah kayak orang ini. Ini kerjaan setan dan iblis. Ya, jadi bahaya banget. Kalau setiap ada berita atau kabar apapun, langsung kita percaya begitu saja, apalagi menyangkut orang-orang mulia. Yang dikatakan mereka fasik dan lain sebagainya. A'udzubillahi min dzalik. Al-muhim, moga-moga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan moga-moga kita semua dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah bersama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadini kutu salihah wa amana sabuna salihun sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadatsana Nabi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allah bihaqqi al-Fatiha wa asal al-Fatiha wa barakatul Fatiha hadaka man kasama alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim musta'an bana yakuna lana wa afiyatu rahmatullahi arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.